Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat Isya dan salat tarawih yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita hari ini, salat tarawih kita hari ini, dan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan pada tahun ini benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam satu riwayat dari Imam Ibnu Majah dari sahabat Jundub bin Abdullah, beliau mengatakan, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Salah seorang sahabat bernama Jundub bin Abdullah meriwayatkan bahwa dahulu kami ini para sahabat Nabi SAW ketika masih kecil-kecil itu bersama Rasulullah SAW ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an, kata Jundub bin Abdullah. Kita belajar untuk memahami keimanan yang sesungguhnya. Rasulullah SAW menanamkan keimanan kepada diri kami saat itu. Ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an, sebelum kita mempelajari Al-Qur'an itu sendiri. Tsumma ta'allamna al-Qur'an, ketika iman itu sudah menghujam di dalam dada kita para sahabat saat itu, kita baru belajar Al-Qur'an. Fazdadna bihi imanan, setelah iman itu ada di dada-dada para sahabat, lalu mereka mempelajari Al-Quran, lalu mereka diajarkan Nabi SAW tentang Al-Quran, maka bertambah pula keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini memberikan kepada kita satu informasi penting bahwa salah satu metode pendidikan yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, sehingga tidak salah kemudian kalau sahabat itu dikatakan generasi terbaik, kata Nabi SAW, khairul quruni qarni. Apa rahasianya? Ternyata Rasulullah SAW dan para sahabat sebelum mereka mempelajari Al-Quran ayat demi ayat, surat demi surat, Nabi mengajarkan kepada mereka tentang iman.
Nabi mengajarkan kepada mereka tentang nilai-nilai universal, nilai-nilai umum, nilai-nilai global yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Rasulullah menanamkan kepada mereka adab, Rasulullah mengajarkan kepada mereka tauhid kepada Allah, Rasulullah menanamkan kepada mereka bagaimana ibadah yang sesungguhnya hanya dilakukan untuk Allah. Rasul mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana akhlak yang sesungguhnya, baik itu hablum minallah atau hablum minan nas. Barulah mereka mempelajari Al-Quran itu sendiri. Jadi pentingnya menanamkan kepada anak-anak kita tentang nilai-nilai universal yang terkandung dalam Al-Quran, baik dari aspek tauhid atau akidahnya, baik dari aspek ibadahnya ataupun akhlaknya yang juga tidak kalah pentingnya, sebelum mereka kita doktrin untuk mempelajari Al-Quran itu sendiri. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Itulah yang kemudian kalau kita membaca salah satu surah dalam Al-Quran, surah Luqman, salah seorang laki-laki soleh, seorang ayah yang soleh meskipun bukan nabi, yang namanya sampai diabadikan oleh Allah menjadi satu nama surat dalam Al-Quran, yang metode-metode pendidikan yang dilakukan kepada anaknya dikaji dari dahulu sampai sekarang, bahkan sampai nanti hari kiamat. Bagaimana Luqman Al-Hakim menanamkan nilai pendidikan dalam diri anaknya. Dikatakan oleh Luqman itu yang Allah abadikan dalam Al-Quran, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Menanamkan akidah yang benar. Setelah itu bagaimana menanamkan akhlak kepada orang tua di ayat berikutnya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, dan seterusnya. Menanamkan akhlak kepada sesama, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha, dan seterusnya. Menanamkan pendidikan ibadah, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak, dan seterusnya. Sebelum mengajarkan Al-Quran, ajarkan kepada anak itu bagaimana tentang iman, bagaimana tentang akhlak yang benar. Apa dampaknya? Apa konsekuensi ketika seseorang itu tergesa-gesa mempelajari Al-Quran, tergesa-gesa menghafal Al-Quran, agar nanti setelah menghafal mendapatkan sertifikat hafid, bisa ditulis nama di belakangnya Al-Hafid. Ternyata apa yang diprediksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 15 abad tahun yang lalu, saat ini kita rasakan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari? Nabi mengatakan, yakhruju nasun min kibalil masyriqi. Dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan, yakhruju fi akhiriz zamani qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari ini, akan datang satu komunitas, satu kelompok, satu model manusia di akhir zaman nanti. Kata Nabi SAW, dalam riwayat ini, yakhruju nasun min kibalil masyriq, akan datang satu kelompok, satu model manusia dari arah timur itu, yaqra'unal Qur'an, mereka baca Al-Quran, mereka fasih baca Al-Qurannya, bahkan Al-Quran itu bisa di luar kepala mereka. Tapi sayangnya kata Nabi SAW, la yujawizu taraqiyahum. Sayangnya Al-Quran yang mereka baca itu, kata Nabi SAW, itu tidak sampai ke kerongkongan mereka. Al-Quran yang mereka baca itu tidak sampai ke kerongkongan mereka. Yamrukuna minad dini kama yamrukus sahamu minar ramiyah. Orang-orang tersebut yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang kata Nabi SAW bacaan mereka tidak sampai ke kerongkongan mereka itu, mereka keluar dari agama sebagaimana busur panah itu keluar dari busurnya, anak panah itu keluar dari busurnya. Thumma la ya'uduna fihi hatta ya'uda as-sahamu ila fuqih. Dan mereka tidak akan sekali-kali kembali kepadanya hingga anak panah itu kembali kepada busurnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari.
Siapa yang dimaksud An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu kelompok manusia, mereka membaca Al-Quran, mereka bertilawah Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak sampai ke kerongkongan mereka. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mensyarah hadis ini, yang dimaksud nasun itu, mereka itu adalah orang-orang khawarij dan orang-orang munafik. Siapa orang-orang khawarij itu? Satu kelompok yang muncul pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang memberontak dan keluar dari kepemimpinan sah Khalifah Ali bin Abi Thalib dan mendukung secara fanatik kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kelompok yang keluar dari barisan kaum muslimin. Ideologi khawarij ini sampai sekarang bisa kita temukan. Kalau ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang cara beragamanya eksklusif, merasa agama yang dia fahami adalah ajaran yang paling orisinil, yang lain itu salah, merasa yang paling benar, yang lain di keluar kelompoknya itu adalah kafir, bahkan menghalalkan darah umat Islam. Inilah anak ideologis dari khawarij itu. Kelompok yang kedua, kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, adalah al-munafik. Orang baca Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi hanya sebatas di lisan mereka saja. Dan kita melihat betapa dahsyat fitnah khawarij ini kalau kita membaca sejarah kelam umat Islam. Ketika Khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu terbunuh. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib kira-kira? Abdurrahman bin Muljam. Mungkin sebagian kita beranggapan yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, menantu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemuda pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kita berasumsi yang membunuh Abdurrahman bin Muljam itu seorang penjahat. Tidak. Dalam berbagai buku atau literatur sejarah dikatakan Abdurrahman bin Muljam ini adalah seorang qari, pembaca Al-Quran, seorang hafiz, penghafal Al-Quran, seorang abid, ahli ibadah. Siang dia puasa, malam dia tilawah. Saking alimnya, saking abidnya, dulu ketika Abdurrahman bin As menjadi gubernur di Mesir, mengirim surat kepada Umar bin Khattab untuk mengirim seseorang yang mengajarkan Al-Quran di Mesir. Dikirimkanlah Abdurrahman bin Muljam ini. Jadi bukan orang sembarangan, seorang hafiz, qari, abid. Tapi sayangnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abdurrahman bin Muljam ini terpengaruh ideologi khawarij, menganggap ajaran Islam yang paling benar adalah di kelompok mereka, di luar kelompoknya salah. Terpengaruh ideologi khawarij. Jadi orang yang membaca Al-Quran saja, menghafal Al-Quran saja, tanpa didahului dengan pendidikan iman tadi yang kita sampaikan, resikonya luar biasa. Karena dia terprovokasi oleh ideologi khawarij, dia tega membunuh dengan sadis menantu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib. Bahkan ma'asyal muslimin, ketika dia membunuh Khalifah Ali ketika menjadi imam salat subuh itu, dia mengatakan, ketika membunuh atau menusuk Ali itu, dia mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Dan hukum itu bukan untukmu wahai Ali, dan bukan untuk para sahabatmu. Dia mengatakan itu, lalu dibunuhlah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau cedera parah, baru meninggal 3 hari setelahnya. La hukma illa lillah, laisa laka ya Ali wala li ashabika. Setelah membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali jatuh, dia keluar dari masjid itu, bahkan sempat berdalil, ma'asyiral muslimin. Dia membacakan surat Al-Baqarah ayat 207. Itu diulang-ulang oleh Abdurrahman bin Muljam.
Wa minan nasi may yashi nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Wa minan nasi may yashi nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Ada sekelompok orang yang mengorbankan dirinya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tindakan pidana membunuh kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia benarkan dengan dalil. Ya sesungguhnya dalil itu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau ditanya apakah Abdurrahman bin Muljam ini orang bodoh? Tidak, seorang qari, seorang hafidz. Tapi sayangnya iman belum masuk ke dada dia, lalu dia tergesa-gesa mungkin mempelajari Al-Quran. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar Al-Quran penting, iya. Tapi sebelum mempelajari Al-Quran, sebelum kita mengajarkan kepada kita, anak-anak kita tentang Al-Quran, tanamkan terlebih dahulu kepada anak-anak kita tentang pentingnya adab, pentingnya akhlak, pentingnya menghargai orang lain, pentingnya menghormati yang lebih tua, menyayangi yang muda. Nilai-nilai universal yang terkandung dalam Al-Quran itu penting untuk kita tanamkan terlebih dahulu pada diri kita, pada diri anak-anak kita sebelum mereka mempelajari Al-Quran, sehingga mereka tumbuh nanti tidak hanya sebatas menjadi seorang qari atau hafidz saja, tidak hanya sebatas orang yang mampu membaca dan menghafalkan Al-Quran saja, tapi lebih dari itu Al-Quran bisa diimplementasikan di dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan kesempatan Ramadan yang Allah berikan kepada kita pada tahun ini kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya balapan khataman baca Al-Quran, tidak hanya cepet-cepetan khatam, tapi bagaimana Al-Quran itu kita baca, lalu kita tadabburi, kita fahami artinya, syukur-syukur kita mampu mengimplementasikan Al-Quran itu dalam kehidupan kita, sehingga puasa kita yang kita lakukan menjadi puasa yang berkualitas dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.